Ini suatu penghantar listrik tertentu direndahkan menjadi loop untuk lingkaran ya. Berarti hanya satu lilitan ya. Jari-jarinya 12 cm. Loop tersebut ditempatkan dengan bidangnya tegak lurus terhadap medan magnet seragam. B-nya itu adalah 0,800 Tesla. Medan magnet itu berarti konstan ya. Ketika regangan dilepas, jari-jarinya akan mengecil, betul kan? Kalau kamu tarik sebuah karet, dia membesar. Kalau kamu lepas, dia mengecil kan? Berarti perubahan luas, betul kan? Luasnya berubah ya. Jari-jari menyusut, perhatikan ya. Jari-jarinya ternyata menyusut dr per dt-nya ya. Dengan laju 75 cm per detik, betul? Ya. Jari-jarinya ya menyusut. Tentu kita harus ubah ke meter semua nih ya. Saya ubah ke meter dulu, 0,12 meter. Ini 0,75 meter per detik. Oke. Dia tanya berapa besar gegel induksi yang muncul ya. Jadi gegel induksi ini muncul karena perubahan flux. Fluxnya bisa muncul karena perubahan area ya. Jadi begini. Rumus is gegel induksi N kali dc per dt ya, gitu. Tapi n-nya hanya satu lilitan. Jadi n-nya saya hapus ya. Hanya satu lilitan. Satu loop aja gitu kan. Oke. Nah, ini min d per dt b dikali a, betul? Ya, yang berubah a-nya ya. Saya tarik keluar lagi b-nya. Min b kali dA per dt. Ingat a-nya berubah karena perubahan jari-jari. Min b kali dA lingkarannya VR kuadrat terhadap waktu. Oke. V-nya ditarik ke depan, V-nya kan konstanta. dr kuadrat per dt. Oke. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Nah, dr kuadrat per dt hati-hati ya, turunan kan. Min b kali V. Perhatikan turunan dari r kuadrat. Turunan r kuadrat adalah 2r. Betul ya? 2 kali r ya. Dikali d. dr per dt. Ya, turunan seperti turunan implisit itu loh. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja angkanya. Min b 0,800. Oke. Kali V. Itu nggak boleh langsung masukin angka dulu, Pak, baru dihitung. Tidak boleh. Kan ada dr per dt. Kan jari-jarinya tidak konstan kan? Iya. Enggak. Ya. Berarti kali 2 ya. Kali jari-jarinya tadi 0,12 baru dr per dt ya. Perubahan jari-jarinya adalah 0,75, betul? Ya. Jadi tadi perubahan ya, kamu nggak boleh langsung masuk ya. Ya. Oke. Coba kalikan ya, itulah dia jawabannya. Oke, saya pause dulu videonya. Dia apanya tidak ditarik keluar, tidak kan? Jadi luasnya, tapi medan magnet berubah. Karena terhadap medan magnet berubah terhadap waktu kan, kamu lihat dulu, betul? Medan magnet berubah terhadap waktu. Oh iya, dia kasih fungsinya sih. Makanya berubah. Oke. Jadi baterai ini sudah dikasih dulu 20 volt ya. Nah, kita harus menentukan arahnya ini. Oke, panjang sisinya saya tulis dulu, sisi perseginya 2 meter. Luasnya tidak berubah ya. Jadi kalau saya cari areanya dulu, berarti sisi kali sisi dibagi 2, betul? Areanya 2 kali 2 4, areanya 2 meter persegi. Oke, itu dulu. E-nya 2 volt, 20 ya, 20,0 volt. Medan magnetnya berubah. 0,0420 dikurang 0,870 ya. Iya. Oke. Dia tanya harus mengalir dan GGL total pada rangkaiannya. Ya, GGL total pada rangkaian. Berarti kamu harus hitung GGL induksinya dulu ya. Oke. Jadi kan mas rumus F buang dB per D kali B kali A. dV per dt gitu ya. Ini D kali T kali setengah A ya, Pak. D kali A, BA per dt gitu ya. A-nya tarik keluar. Pak, A-nya itu yang kena cuma setengah. A-nya 2. Kan sudah saya bagi 2 tadi kan? 2 kali 2, 4. Sudah bagi 2. Nah, saya sudah bagi 2 di sini. Jadi A minus 2, nah turunkan B-nya ya. 0,0420, betul kan? Bentar. Diturunkan berarti dia jadi 0 itu ya. Bentar. Ini jadi 0. Ini ada T-nya tadi belakang ya. Saya ketinggalan T-nya. Oke, saya turunkan ya, ada beda ini ya. dB per dt ya. 0,0420 jadi 0.
0,870 turunkan tahu deh, min 0,870, betul nggak? Ya, nah, Hasilnya adalah kalikan 0,8 1,6 1,74 volt ya, betul nggak? Tapi 1,7 Pak. 1,74. betul kan? Dua kali ya. Oke, saya sudah ketemu ya GGL induksi ya. Ini GGL induksi. Ya. Kemudian yang GGL total belum selesai. Tapi yang kita hitung GGL induksi. Perhatikan. Bagaimana menghitung GGL totalnya? Kamu lihat baik-baik ya. Tambahnya 20 kan Pak? Tunggu dulu. Belum, kita harus lihat arahnya dulu. Saya nggak bisa tambahkan. Perhatikan. Medan magnet arahnya menuju kita ya, David ya. Medan magnet utamanya menuju kita. Nah, medan magnet induksinya, perhatikan. T-nya kalau makin besar, medan magnetnya makin kecil, betul nggak, David? Pak, itu dia tahu medan magnet menuju kita, emang dikasih tanda situ. Tanda titik itu? Nah. Oh Tanda, iya ya, titik ke kita ya, X baru masuk. ya, masuk. Nah, tapi medan magnet kebalik kok. Medan magnet utamanya ini mengecil loh ya, betul? Kenapa saya tahu mengecil? Coba kamu T-nya lihat dulu. T-nya 1 detik, T-nya 2 detik, T 3 detik, medan magnetnya makin kecil loh, betul? Iya. Jadi dia menuju ke kita, mengecil ya, B utamanya mengecil, menuju kita ya. Jadi karena dia mengecil, medan magnet induksinya juga menuju kita. Saya tulis warna merah ya. Ini medan magnet induksi juga menuju kita ya. Ini B dari induksi, betul? Karena medan magnet utamanya keluar menuju kita itu dia mengecil, maka medan induksi juga ikut menuju kita dan mengecil ya. Bukan mengecil, ya arahnya menuju kita juga. Oke? Nah, dengan genggaman tangan kanan ya, kamu bisa pakai ya jempol kamu menuju keluar, genggaman tangan kanan ya, jempol menuju keluar. Arusnya saya dapat arusnya seperti ini arahnya, betul nggak? Ini arus induksi ya. Coba tes dulu pakai tangan kanan. Arus induksinya, betul? Ngerti nggak? Arus induksinya saya buat seperti itu ya. Yang merah itu arus induksi yang timbul karena medan magnet induksi ya. Ya, kan dia makin kecil searah, B tambah. Itu yang berarti sedikit. Ini adalah I dari induksi ya. Karena B induksinya juga arahnya menuju kita. Nah, perhatikan David. Arus induksi dengan arus dari baterai searah, betul? Ini arus baterai ya, betul nggak? Ya, betul. Berarti GGL mereka searah, betul? GGL induksi dan GGL baterai searah ya. Ingat itu ya. Kan arusnya searah, kecuali arusnya tabrakan ya. Jadi GGL totalnya itu kita tambahkan GGL baterai tambah GGL dari induksi. Kenapa ditambah? Arusnya searah. Arus induksi segitu. Arus dari baterai juga pasti searah, betul? Kan jadi positif kan arus baterai kan? Searah. Searah berarti pasti kita tambahkan GGL-nya ya. Jadi baterainya 20,0, induksinya 1,4 ya. Jadi totalnya adalah 21,74 volt ya. Kira-kira begitu. Ya. Yang B harus arah arus yang mengalir. Kalau arah arus ya berlawanan jarum jam ya. Arus totalnya ya. Kan begini ya, berlawanan jarum jam. Atau kalau nggak berlawanan ya searah itu aja kan. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Saya pause dulu. Generator listrik berisi 100 N besar ya. 100 ya. Areanya langsung bisa dihitung nggak ya? 50 kali 30. Saya langsung aja ya, 0,5 kali 0,3 ya, betul tapi? 0,15 meter persegi ya. Kalau dia lingkarannya pi kuadrat. Seluruh ditambahkan seluruhnya pada medan magnet seragam. Medan magnetnya seragam. 3,50 Tesla. Dengan B, mula-mula berarah tegak lurus terhadap bidang kumparan. Oke, makanya dianggap 0,1 ya. Berapakah nilai gigi maksimum jika berputar dengan kelajuan? Perhatikan ya, kelajuan putarannya ya. Itu frekuensinya loh ya. 1000 putaran per menit ya. Oke. 1000 putaran per menit ya. Kita harus ubah ke hertz ya berarti ya, David ya. Oh, iya. Dari tetanya jadi W ya. Jadi 2 pi per apalah itu. 1000 putaran itu berarti 1000. Satu putaran kan 2 V radia, betul? Dibagi 1 menit 10 detik kan gitu aja kan?
Ya, Oh, tapi coba saya ini nggak tahu. RPM ke nih. Ya betul, RPM ke Hertz. Berapa Hertz? Bentar, saya ambil kalkulator. Pak, PDC 180. Iya, tetanya itu loh. Dia kan bilang tegak lurus ya. 1000 kali Berapa 2, ribu, Pak? 2000 per 60 aja V-nya tetap aja, David. Oh ya, Ya, V-nya tetap aja. 2000 bagi 60 ya. 33,3 David ya. ya, 33,3 V ya. pi. Ya. Hertz ya. Oke. Berapa kan ya? Oke, berarti Langsung theta masukin. yang berubah nanti ya. Jadi gini ya rumusnya ya. Ya, data berubah. Flux sama dengan ini ada N-nya ya. Ya, D flux per dt. Min N kali BA langsung saya tarik ke depan David ya. ya, D cos theta dt betul? BA langsung tarik ya, ke depan ya. ya. Oke, ingat theta itu adalah sudut putar itu sama dengan W ya. UWT. W kali T ya, betul nggak ya? Jadi Ya, begini, betul. kecepatan sudut itu adalah perubahan sudut dibagi waktu, betul ya? Ya, Jadi theta ini itu W kali time ya, betul ya? Kali T kecil maksud saya, kali T kecil ya. Jadi sama dengan min N kali B kali A D per ya D dt dari cos WT ya. WT. hmm. T kecil ya. Min N kali B kali A D per dt langsung masukkan aja cos 2 VF ya. 2 Turunnya V jadi sini. Ya, ya, nanti jadi sini. Nanti F yang baru kita masukkan aja terakhir. Sama dengan min N kali B kali A. Tulang cos min sin ya. minus ya? Oh ya, I sin 2 VFT turunkan T lagi kali 2 VF lagi di depan ya. ya, Kali, saya tulis belakang sama, kali 2 VF lagi, betul? Kan ini turunkan T lagi kan? Berarti hasil akhirnya adalah min N BA kali 2 VF. Min ketemu min jadi plus ya. Saya hapus minnya di hmm. sini. Nah, dari plus kali sin 2 VF T ya. Betul kan, Fit? Betul. Nah, dia tanya maksimum ya tadi ya, betul? Hmm. Berapakah GGL maksimum? Supaya GGL-nya maksimum, nilai sin-nya harus satu, benar? Agar GGL-nya maksimum ya. Jadi langsung saya N kali B. Jadi GGL maksimum NB kali A kali 2 V F. Oke, sampai di sini. Maksimum ya. Sin WT itu kita anggap satu. Tinggal hitung saja. Batang logam dipaksa untuk bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Medan magnetnya adalah no. Ini ada rumus langsungnya tadi, sudah kan? Kita sudah jelasin ada rumus langsungnya. Coba kamu lihat catatan ada. Medan magnet arahnya keluar bidang kertas ya, medan magnetnya. Jika rel terpisah sejauh jarak, ya, yaitu panjangnya itulah ya. L itu panjang batang itu atau jarak pisah kedua rel 25 cm, 0,25 meter. Ditarik dengan kelajuan 55 cm, langsung ubah ke meter 0,55 meter per detik. Yang A berapa besar GGL yang dihasilkan? Oh, ada rumusnya langsung ya, sudah ya, BLV tadi. Kita masukkan saja. Nah, ini 0,350 kali L-nya 0,25 kali kecepatannya 0,55 ya. Volt, berapa volt ya?
4 ini gimana? Nah, berapa hitungannya? Coba kalikan saja. Itulah dia, BLV ya. Dia yang pertama nanya apa sih? Oh ya. Kenapa bisa timbul gegel induksi? Karena luas areanya berubah kan, saya arsir ya. Luas areanya meningkat loh ya. Nanti gegel apanya? Medan magnet utamanya membesar ini ya. Medan magnetnya membesar. Fluxnya akan meningkat. Oke. Yang B tanya arus, kan ada hambatannya. Batang tuh anggap ada hambatannya. Jadi I per R ya, tinggal hitung saja ya. R-nya itu tadi ada kayaknya 18 ohm ya. 18 ohm, tinggal hitung saja. Terus saya hitung yang tanya dulu. 0,35, saya pakai kalkulator HP ya kan susah. Sama kali 0,25 kali 0,55 0,048 ada beda jawabannya. Betul? 0,0448 volt. Nah, ini tinggal dibagi aja ya. 0,048 dibagi 18. 0,003 ampere ya. Dia udah tanya arah ya nanti. Oh, dia nggak tanya arah, tapi arahnya begini ya. Medan magnet utama membesar, arahnya menuju kita, arahnya menuju kita ya. Maka medan magnet induksi akan melawan dia. Karena medan magnet utama membesar ya. Silang ya, saya tulis ya. Nah, yang silang ini adalah medan magnet induksi ya. Pakai tangan kanan, jempolnya menembus sesuai tanda merah, tangan kanan. Nanti arah arusnya begini ya, arah arusnya ya. Jadi I-nya ini adalah searah jarum jam. Searah jarum jam. Ingat, karena medan magnetnya membesar, jadi medan magnet induksi melawan dia ya. Medan magnet utamanya menuju ke kita keluar membesar, medan magnet induksi harus melawan dia menuju ke dalam silang itu. Saya pakai tangan kanan, jempol menuju ke bidang kertas untuk menjauhi kita. Keempat jari saya putarannya searah jarum jam. Itulah arusnya. Ketemu. Yang C, laju perpindahan energi. Laju perpindahan energi itu adalah daya ya. Nah, ada rumus langsungnya gaya kali kecepatan. Tapi bisa juga ada hambatan, saya pakai ini saja ya, I kuadrat kali R saja juga boleh. I-nya sudah ada masalahnya kan. 0,003 kuadrat kali R. R-nya tadi 18 ya. Nah, ini dia. Tinggal dikali. Itulah satuannya watt ya. Watt atau joule per detik boleh. Oke ya. Yang kedua itu